Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Sudah hari ke-34 sejak agresi Israel ke Gaza. Saya kemarin ke border Rafah, perbatasan Rafah, ternyata belum tembus juga. Udah 2 kali saya bolak-balik. Ya, nasib lah hidup di wilayah konflik blokade. Insya Allah hari ini kita akan kembali berusaha ke Rafah, karena untuk hari ini nama kita sudah muncul di list atau daftar warga negara asing yang boleh melintas. Saya dan keluarga insya Allah sudah muncul. Ya, dengar suaranya ya. Ini adalah background kita sehari-hari, 24 jam per hari. Suara jet tempur atau suara drone tanpa awak, pesawat tanpa awak. Tapi sebelum kita ikuti bagaimana perjalanan dari Gaza ke tempat saya ke perbatasan Rafah tembus ke Mesir, saya akan ngajak kalian semua untuk melihat dulu nih yang lagi masak-masak pagi-pagi. Korban tewas akibat perang antara Israel dengan Hamas di Gaza, Palestina, tembus 11.000 orang. Data tersebut diperparah dengan kondisi 21 rumah sakit di Gaza sudah tidak beroperasi. Dilansir Al Jazeera, Jumat, 10 November 2023, Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan jumlah warga Palestina yang tewas dalam serangan Israel sejak 7 Oktober telah meningkat menjadi setidaknya 11.078 orang. Menurut data Kementerian Kesehatan di Gaza, korban tewas mencakup sedikitnya 4.506 anak-anak. Sementara itu, jumlah rumah sakit yang tidak berfungsi sejak awal serangan Israel di Gaza telah mencapai 21. Jumlah itu merupakan informasi terbaru dari juru bicara Kementerian Kesehatan Palestina Ashraf Al-Qudra. Sebelumnya, Palestina menyebut 18 rumah sakit telah berhenti beroperasi. Menteri Kesehatan Palestina Mai Al-Kaila sebelumnya mengatakan 18 rumah sakit di Gaza telah menghentikan operasinya sejak dimulainya serangan militer Israel pada awal Oktober. Israel mengabaikan komunitas internasional dan terus melakukan kejahatan terhadap rumah sakit, pusat kesehatan dan tempat penampungan di seluruh jalur Gaza, kata Al-Kaila dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh kantor berita Palestina Wafa. Teman-teman, kita lihat ya, ini mobil-mobil ini ada, cuman nggak pada bergerak tuh, karena nggak ada solar. Ada paling 1-2 mobil aja tuh yang gerak tuh. Rata-rata sudah pernah diparkir. Jadi warga banyak yang menggunakan tuh gerobak keledai untuk transportasi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Wa ma kunna lahu muqrinin. Wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka. Fi safarina hadza. Fi safarina hadza. Al-birra wat taqwa. Al-birra wat taqwa. Wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha. Watwi anna bu'da. Allahumma inna na'udzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'ul munqalab fil ahli wal mal. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi lihat ya, jalan dari tempat kami ke Rafah juga sepi. Sepi, dan ini sebetulnya beresiko. Sepi dan ya karena tidak ada bahan bakar tadi itu yang sudah saya sampaikan. Ada satu sepeda tuh. Nah, ini kita sudah sampai di pintu gerbang perbatasan Rafah. Kita bisa lihat ya. Itu ada gate-nya tuh, gate-nya sangat monumental banget itu, sangat khas.
Hari ini cuaca sangat terang, berawan, kita lihat indah sekali ya. Masya Allah, Gaza. Dan inilah Sahih. Nah, ini dia perbatasan perlintasan darat Rafah yang menghubungkan antara Gaza dengan Mesir. Oke, Mas ya. Sebetulnya ini adalah gerbang utama, tapi karena sekarang kondisi perang jadi dipindah ke sini. Kita lihat itu masih tutup ya, belum dibuka. Padahal ini sudah jam 10-an nih. Ya, kita sudah sampai. Oh, ini juga orang-orang asing yang mau. Kali kafetaria. Ya teman-teman, saya masih di luar pintu gerbang ini, masih belum buka karena mereka nggak akan buka untuk kita melintas kalau ambulan yang mengangkut para korban luka ini belum masuk. Tadi saya lihat udah ada 3 ambulan masuk dan kami di sini udah sekitar 2 jam kita nungguin, belum dibuka juga. Ini udah jam 12 lewat 10 menit lah. Ya, doa ya semoga kita akan lihat terus nih apakah kita berhasil lolos hari ini atau kita akan kembali ke Gaza. Ya, ini sudah masuk 3 jam kita di sini. Kita masih belum bisa masuk. Jadi saya mau ceritakan begini masalahnya. Jadi pintu ini nggak akan dibuka kalau semua korban luka yang sudah disepakati hari ini boleh keluar. Kalau mereka belum keluar berarti nggak akan dibuka. Tadi sudah ada 4 ambulan. Tapi 4 ambulan itu ternyata mengangkut korban luka dari wilayah selatan. Artinya yang dekat sini lah, di wilayah Khan Yunis, di rumah sakit Jama' Nasir. Mulai tutup mereka. Nah, ternyata ini nggak akan dibuka kalau korban luka yang dari wilayah utara sana, wilayah rumah sakit Indonesia, atau yang dari Gaza itu, kalau mereka belum bisa masuk ya kita nggak akan bisa masuk seperti itu. Dan tadi dibilang sih para pegawai di border Rafah Gaza ini sudah mulai pada pulang katanya. Jadi kemungkinan besar kita akan kembali nih, nggak akan tembus hari ini gitu ya. Udah lihat kan kondisinya bagaimana. Inilah hidup di Gaza. Kalian kalau di Indonesia kalau mau keluar negeri, yang penting punya duit, punya paspor, terbang, take off gitu kan. Di Gaza emang enggak. Inilah namanya blokade. Ini saya sudah ketiga kalinya loh. Kalau saya ini gagal lagi, artinya sudah 3 kali saya balik dan ongkosnya itu nggak murah. Ya, meskipun jarak dari border ke tempat saya di wilayah selatan juga itu cuma sekitar 15 menit. Itu kalau saya rupiahkan itu sekitar 8 kali 4 berapa? 8 kali 18, 320.000 rupiah biayanya. Itu kalau satu jalan. Kalau bolak-balik itu sekitar 700 ribuan lah. Bayangkan coba. Jadi saya 3 kali bolak-balik ini kalau dirupiahkan sudah habis 2,1 juta rupiah. Itu baru kerugian atau biaya materi ya. Belum saya bicara lelahnya, terus juga psikologinya. Kalau saya sih kuat-kuat aja, tapi anak-anak saya, istri saya ya frustasi gitu kan. Jadi bagaimana mereka sudah optimis hari ini akan keluar, ternyata gagal lagi. Dan ini sudah yang ketiga kalinya. Ya seperti itu teman-teman. Kita lihat bagaimana kelanjutannya. Ya teman-teman.
6 jam ya, dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. 6 jam kita nunggu. Ternyata Ma'bar border Rafah ini belum juga dibuka dan nggak akan dibuka hari ini. Dari tadi sudah ada 5 ambulan masuk, tapi ambulan itu berasal dari rumah sakit di wilayah tengah sama selatan. Sementara ambulan yang di wilayah utara sama yang di wilayah Gaza kota itu nggak bisa bergerak ke Rafah, nggak bisa melintasi perbatasan, nggak bisa berjalan sama sekali karena memang serangan-serangan udara yang benar-benar masif. Artinya karena korban-korban luka itu nggak bisa melintas, maka kami pun para warga negara asing, aku namanya Muslim. Kami para warga negara asing pun nggak bisa melintas. Ya, jadi sudah 6 jam kita nunggu. Lapar. Aku lapar banyak. Lapar banget, bukan banyak. Lapar banget. Ya, kita sekarang harus kembali. Ini saya nunggu di kafe. Ya, kafe ini. Kayak di sini kita juga udah ngabisin beberapa minuman, snack juga. Tapi masya Allah, tadi pas saya mau bayar, dia nanya si kasirnya, kamu orang mana? Saya bilang saya orang Indonesia. Pas dia tahu saya orang Indonesia, ini orangnya, ini orangnya. Tuh. Pas dia tahu saya orang Indonesia, dia bilang udah nggak usah bayar. Malu saya maksa. Ini kan kita mau pulang di Indonesia. Saya maksa. Ambil gak? Dia bilang enggak. Ambil gak? Dia bilang enggak mau. Ya udah, akhirnya terpaksa enggak bayar. Kan itu kemauan dia ya. Itu kemauan dia. Ya itu untuk gambaran juga lah. Betapa orang Gaza ini memang sangat respect dengan orang Indonesia. Tadi tuh ya kalau nilainya itu sekitar 18 shekel tuh kalau dirupiahkan sekitar 60.000 rupiah lah. Lumayan lah. Orang Gaza kan lagi kesulitan mereka lagi hidup bertahun-tahun di blokade, mereka juga perlu uang ya. Tapi masya Allah mereka serius nggak mau dibayar, nggak mau diambil duitnya dari saya karena saya orang Indonesia katanya. Ya Allah, saya jadi nggak enak sendiri nih. Dan juga saya barusan dapat kabar, jadi sejak 3 hari 4 hari ini banyak warga Gaza di utara itu, jadi 3 hari ini memang banyak orang-orang Gaza di utara ini yang mengungsi ke selatan. Dan itu jaraknya itu puluhan kilometer, 20 km, 30 km, 40 km. Dan mereka berjalan kaki karena nggak ada kendaraan. Sebagian pakai gerobak keledai, itu pun terbatas yang punya, nggak semua punya. Dan barusan saya dapat kabar ini para pejalan kaki ini yang lagi berjalan di wilayah Jalan Salahuddin itu dibombardir oleh jet tempur. Ini puluhan meninggal tapi belum ada data resminya. Ya Allah, kejam sekali memang mereka itu. Kosal? Ya, ini adalah usaha ketiga kami. Ya, gagal maning ya. Tapi seperti biasa, ini pasti yang terbaik yang telah Allah siapkan untuk kami semua. Dan ya, sampai jumpa di konten selanjutnya. Nggak tahu nih saya besok nyoba lagi apa enggak ya, tapi saya udah capek, serius capek. Mungkin ya saya ditakdirkan untuk tetap di Gaza ya. Terlalu banyak dosa saya, jadi perlu pencucian dosa di Gaza ini. Semakin lama kita di Gaza, insya Allah semakin banyak pahala ribatnya, semakin besar keutamaannya. Kalau saya bisa pulang alhamdulillah, kalau saya nggak pulang pun alhamdulillah. Jadi teman-teman, sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.